Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 155. Sudah 1 jam Ikram dan Yulia terdiam, dengan posisi saling memeluk satu sama lain. Bahkan hujan pun semakin deras bukannya berhenti. Suara perut Yulia membuat lamunan Ikram buyar seketika. "Kamu lapar?" Yulia mengangguk pelan. "Iya, tapi tenang aja Mas, aku bisa menahannya sampai hujan reda lalu kita pulang." Ikram merogoh saku dan dia menemukan 5 butir permen di sana. "Permen ini mungkin tidak bisa membuatmu kenyang, tapi hanya ini yang Mas punya. Mau tak mau Yulia memakannya." Suhu udara di hutan begitu dingin, apalagi hujannya yang deras. "Kamu masih kedinginan." Yulia mengangguk kuat. Tubuhnya masih menggigil sekalipun dekapan hangat suaminya berikan padanya. "Ini mungkin karena pakaian Mas basah, karena itulah kamu kedinginan." Ikram ingin melepaskan pelukannya namun Yulia tetap memeluknya dengan erat. "Kita berdua sama-sama basah. Jangan pergi. Mas akan melakukan sesuatu. Kamu tunggu di sini." Ikram berdiri lalu menendang bagian kayu yang rapuh sehingga pondok tua ini berlubang. Dia harus mengumpulkan kayu untuk perapian walaupun harus menghancurkan sedikit pondoknya, dan hawa dingin semakin menyeruak masuk. "Ternyata batunya masih ada," gumamnya pelan dengan senyuman tipisnya. "Mas sedang apa?" "Membuat perapian agar tubuh kita tetap hangat." "Emangnya batu bisa memunculkan api?" "Bisa jika kita menggesekkan 2 batu ini kuat-kuat. Nanti ada percikan api yang keluar." Yulia mendekat dengan rasa penasarannya. Dia baru tahu cara ini. Tentu saja dia tidak pernah ikut kemah atau pramuka ketika dia sekolah dulunya, karena itulah dia baru tahu. Tak lama kemudian percikan api keluar dari kedua batu tersebut, dan api mulai menyala. Kejerami membuat Ikram memasukkannya ke bawah kayu yang telah dia kumpulkan. "Hebat!" Ikram tanpa sadar tersenyum tipis. "Mas tahu caranya juga dari Bang Hilmi. Dia yang mengajarkan Mas." "Apa kamu tahu ini pondok siapa?" "Pondok Mas dan Bang Hilmi kah?" "Tahu dari mana?" Yulia mengambil 2 buku usang dan memberikannya pada suaminya. "Buku ini ada di atas meja tua itu. Ada nama Mas Ikramnya dan juga nama Bang Hilmi. Aku gak tahu isinya apa. Aku hanya bisa membaca nama Mas dan kakak ipar." Ikram membukanya tanpa sadar, dia menitihkan air mata. Isinya hanya puisi menggunakan bahasa Arab saja Zaujati. "Kebetulan Mas suka puisi dan menulisnya di buku ini dulu. Ini pondok almarhum kakek Mas yang buat. Beliau menyuruh Mas dan Bang Hilmi belajar di sini penuh kesunyian agar kita berdua fokus. Dan juga Mas pernah tinggal selama sebulan di sini saat usia Mas 15 tahun. Kenapa? Kakek mengajarkan cucu-cucunya harus hidup dengan alam. Mas dan Bang Hilmi bisa bertahan berdua selama sebulan dan bukan hanya hubungan kita saja yang erat, tapi kita juga bisa melindungi satu sama lain. Di mana bertahan hidup mengandalkan alam yang ada di sekitar." Yulia mengerti sekarang. "Terus kenapa Mas gak pernah datang ke sini lagi?" "Mas hampir melupakan pondok ini. Pondok ini mengingatkan Mas pada almarhum kakek dan Mas akan merasa sedih lagi akan kehilangannya jika terus datang ke tempat ini." Yulia menggenggam erat tangan suaminya lalu mengelusnya ke pipinya agar terasa hangat. "Maaf karenaku Mas harus datang ke pondok ini lagi." Ikram menggeleng kuat. "Sudah lama rasanya Mas tidak datang ke sini lagi. Mas bahagia bisa kembali walaupun sedih karena teringat mendingan kakek. Tapi keberadaan Mas di sini sungguh membahagiakan. Seperti membuka kenangan lama. Sekarang merasa lebih hangat." Yulia mengangguk. Perapian membuat tubuhnya merasa lebih baik. "Ulurkan kedua tanganmu Zaujati." Yulia menurut.
Tanganmu harus kamu hangatkan di dekat dengan Mas Ubi sakit. Ikram menggeleng walaupun dia batuk bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Sepertinya Mas demam efek kehujanan. Demam ringan, gak parah kok sayang jangan Mas Ubi. Yulia mulai khawatir. Memijat tengkuk leher suaminya supaya batuknya reda. Sayang Mas, Mas udah jangan bicara, batuk Mas semakin parah. Mas harus minum air putih tapi di sini gak adanya air hujan. Yulia mulai cemas, hingga kedua matanya berkaca-kaca. Apalagi saat wajah putih. Suaminya yang memerah karena terus batuk. Batuk keras Ikram keluarkan dan batuknya itu akhirnya berhenti. Namun sesuatu yang keluar dari mulutnya membuat tubuhnya tertegun, begitu juga dengan Yulia yang melihatnya. Mas Ubi darah. Kedua pasangan yang saling berhubungan haram di atas sofa seketika berhenti saat mendengar suara ketukan pintu yang terdengar begitu kencang. Sial! Siapa yang berani mengganggu kita? Kesal wanita berambut ungu itu bergegas memakai pakaiannya. Mungkin si penagih kosan datang lagi, ujar pria berambut panjang sebatas leher. Berdiri lalu memakai pakaiannya. Gue ada di kamar mau tidur. Lo mendingan urus tamu lo itu. Wanita itu memutar bola matanya malas lalu berjalan ke pintu kosannya. Orang yang ada di luar seketika masuk sambil menutup mulutnya rapat-rapat. Ini gue Manda. Manda. Wanita yang memakai tudung hoodie dan masker hitam di wajahnya itu mengangguk. Gila. Ini udah seminggu 5 hari, bisa-bisanya lo gak ketangkap sama polisi. Lo masih jadi buronan, kenapa lo ke kosan gue? Gue butuh mobil milik gue yang kemarin gue tukar. Terus mobil gue nya mana? Manda menggeleng sambil meremas rambutnya. Dicuri sama dokter bajingan. Sial, bisa-bisanya dia menghilang setelah merusak wajah gue. Seharusnya gue hubungi polisi tapi pasti polisi tahu keberadaan gue. Wanita berambut ungu itu menguap lebar. Gue gak peduli apa yang terjadi sama lo Manda. Kalau lo pengen mobil lo kembali harus kembalikan mobil gue yang lo pinjam waktu itu. Kalau mobil gue hilang, mobil lo berarti punya gue. Clearkan masalahnya. Mendingan lo pergi sekarang. Lo juga udah dikeluarin dari pekerjaan lo. Kalau mau nginap di kosan gue sorry ya lo miskin sekarang, gue gak sudi nampung gembel kayak lo yang gak punya duit. Kedua tangan Manda terkepal kuat. Dia benci tatapan Saras padanya yang menatapnya penuh remeh. Gue hampir lupa, lo kan seminggu ngilang mau operasi. Sekarang gimana operasi lo? Gue mau lihat kecantikan lo meningkat atau just jadi gel. Ketika hati sudah gelap mata maka orang itu tidak akan peduli pada perbuatan yang dirinya perbuat. Seperti Manda sekarang. Dia mengambil pisau bedah yang diambil dari rumah sakit lalu menusuknya tepat di leher Saras. Seketika darah menciprat ke matanya. Manda lo. Manda tersenyum miring, membuka masker hitamnya hingga terlihat wajah buruk. Rupanya Saras yang melihat pun melotot seketika, lalu kedua kakinya terjatuh sambil memegangi lehernya. Di mana pi? Altertan, up di sana. Saras lo memang teman gue, tapi lo teman munafik. Bibir lo cerewet jadi tangan gue. Gatal pengen buat lo tidur selamanya. Manda berjongkok lalu menarik pisau bedah tersebut dengan senyuman puas. Prang. Kekasih dari Saras melihat semuanya. Dia syok sampai menjatuhkan gelas yang dia ambil dari dapur karena haus. Monster. Monster. Manda mengorek kupingnya lalu tertawa kencang. Lo bilang apa tadi? Gue
Princess, bisa-bisanya lo bilang gue monster. Mata lo buta hah? Atau mau gue jadikan buta total menggunakan pisau ini heh? Dan siang ini hujan turun begitu deras. Kosan terpencil di daerah yang kumuh terdengar. Suara raungan kesakitan dari dalam. Disusul teriakan penuh kepuasan dari sang pelaku. Hidup gue udah hancur, orang-orang yang gue kenali pun harus hancur. Yulia, gumam Manda tersenyum mengerikan. Lo juga harus mati sebelum gue mati. Terutama wajah lo itu, gue akan merusak wajah lo bagaimanapun caranya. Yulia dan Ikram kembali ke pesantren saat hujan berhenti. Mereka disambut dengan kelegaan dari semua orang, terutama dari keluarga dalam. Umi Husna sampai menangis dan memeluk erat menantunya, begitu juga dengan Ning Wardah. Yulia sungguh semakin bersalah karena ulah dirinya sendiri membuat semua orang panik. Seharusnya ia tidak ceroboh padahal ia tengah mengandung. Wajar bila suaminya sempat marah padanya saat di pondok tadi. Kaki Yulia terluka. Umi, Ikram minta tolong buat bersihkan lukanya sama hangatkan tubuhnya dengan air hangat. Ya Allah, lukanya pasti sakit kan menantu. Yulia menggeleng dengan tatapan tak lepas menatap suaminya yang menunduk. Dengan setengah wajah tertutup oleh sorban. Mas Up, Ikram mau pergi ke kamar, mau bersih-bersih dulu. Assalamualaikum. Semua orang melempar pandangan, kebingungan akan tingkah Ikram, namun memilih diam dan menuntun Yulia untuk pergi ke ruang tamu. Hilmi akan pergi ke kamar Ikram, ucap Gus Hilmi membuat Abi Laksa menggeleng. Biarkan adikmu sendiri. Mungkin dia sedang marah. Tapi Abi Laksa kembali menggeleng membuat Hilmi pasrah. Dia hanya cemas pada adik pertamanya itu yang tidak banyak bicara dan langsung pergi begitu saja setelah menemukan. Yulia, ini minum teh hangatnya sayang. Makasih banyak Umi, Teh Wardah. Aku jadi merasa lebih baik sekarang, ujarnya. Menatap kakinya yang kini dibalut perban oleh Ning Wardah. Umi, bantu pergi ke kamarmu ya menantu. Kamu harus ganti pakaian yang lebih tebal, agar suhu tubuhmu hangat. Libat ini gamismu juga sedikit basah, pasti kamu kedinginan. Sekarang, gak usah Mi, aku baik-baik aja bisa jalan sendiri kok. Yakin Umi. Umi Husna mengangguk pasrah, mengelus kepala menantunya. Masih ada waktu salat zuhur. Sebaiknya kamu salat dulu, kuatkan. Yulia mengangguk. Tentu saja dia kuat karena sepanjang perjalanan tadi dirinya digendong oleh Ikram karena suaminya yang memaksa. Udah selesai, sekarang kakimu tidak akan infeksi karena teteh pakai alkohol untuk bersihkan lukamu, ucap Ning Wardah tersenyum meneduhkan. Makasih banyak Teh. Dia mengangguk sebagai respon. Alhamdulillah Yulia kembali dengan selamat dan kandungannya baik-baik aja. Lain kali tolong jangan pergi terlalu jauh, pinta Abi Laksa membuat Yulia menunduk. Dalam-dalam penuh sesal. Abi gak marah menantu, cuman khawatir padamu dan kandunganmu. Takutnya terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Iya Bi, maaf karena kecerobohanku buat semua orang cemas. Abi Laksa tersenyum tipis. Allah melindungi kalian berdua. Abi lega kamu baik-baik aja, menantu. Kalau gitu Yulia pamit mau ke kamar, gak mau Umi atau Wardah yang antar. Yulia menggeleng. Aku bisa sendiri. Kakiku juga gak terlalu sakit kok. Baiklah, hati-hati ke kamarnya. Sebelum pergi dari ruang tamu Yulia sempat mendengar perkataan dari Abi Laksa. Umi dari pagi Ikram belum makan kan? Hanya teh manis sama kue kering yang dia makan. Pasti sekarang Ikram kelaparan. Sebaiknya Umi hangatkan sup daging tadi pagi. Biar aku yang menghangatkan supnya Abi, ujar Yulia berbalik badan.
Aku merasa bersalah pada Mas Ubi yang selalu aku repotkan, jadi biar aku yang lakukan. Gak mau teteh bantu? Tawar Ningwardah dibalas gelengan dari Yulia. Aku bisa sendiri. Mas Ubi sepertinya demam, biar aku yang urus agar aku bisa menjadi istri yang berguna untuk kali ini. Yulia pergi ke dapur setelah mengatakan itu. Sup daging ternyata ada di dalam kulkas, dia segera menghangatkannya. Supnya terlalu pedas. Bagaimana jika tenggorokan Mas Ubi sakit lagi nanti? Akhirnya Yulia mengurungkan niatnya untuk menghangatkan sup. Suara bunyi perutnya Yulia abaikan dan kini dia memutuskan untuk membuat nasi goreng juga telur dadar. 2 kompor menyala. Satunya untuk memasak nasi goreng dan satunya lagi untuk memasak telur dadar. Semua orang mencariku, mereka mencemaskanku, Mas Ubi juga. Karena tindakanku ini aku berhasil membuat mereka panik. Kapan kamu dewasa, Yulia? Monolognya. Dia menggigit bibirnya dalam-dalam. Sebagai pelampiasan penyesalannya. Karenamu juga Mas Ubi harus kesakitan. Kamu istri yang tidak berguna. Tugasmu hanya merepotkan suamimu. Tanpa sadar air matanya jatuh. Segera dia hapus dengan kasar. Karena terlalu fokus masak nasi goreng sambil melamun memikirkan kejadian yang dia perbuat, Yulia baru sadar jika wajan untuk telur dada sudah panas. Dia segera memasukkan telur yang telah dia bumbui ke sana. Terlalu terburu-buru membuat jari tangannya tidak sengaja menyentuh panasnya wajan sampai kulitnya memerah. Astagfirullahaladzim. Yulia mematikan kompornya lalu kedua kakinya lemas dan dia tumbang ke lantai. Yulia menangis sambil memukul kepalanya sendiri. Istri bodoh. Sampai kapan kamu seperti ini, Yulia? Karena kecerobohanmu sendiri kamu buat semua orang panik, terutama suamimu sendiri. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan sekarang. Mana mungkin Yulia sejak tadi tidak merasa bersalah, dia hanya menahannya dan sekarang tidak bisa lagi. Dia benci pada dirinya sendiri yang selalu seperti ini. 10 menit menenangkan hatinya, dia kembali melanjutkan memasaknya. Sampai nasi goreng dan telur dada yang sudah dia potong kecil-kecil telah jadi. Masuk ke kamar, tidak menemukan suaminya. Mas Ubi, kamu di mana? Kata Abi, kamu belum makan ya sejak tadi. Ini aku buatkan nasi goreng sama telur dadar. Mas Ubi, respon perkataan aku, kamu di mana? Tidak ada sahutan, di kamar mandi pun tidak terdengar suara percikan air. Mas. Yulia menadu piring dan susu hangat untuk suaminya lalu berjalan mengetuk pintu kamar mandi. Mas Ubi ada di kamar mandi kan? Ini udah terlalu lama kamu di dalamnya, Mas. Bisa. Tolong keluar, aku udah buatin Mas makanan. Insya Allah enak karena aku udah cicipi sedikit tadi. Tidak ada sahutan membuat Yulia akhirnya membuka pintu kamar mandi. Dia mendapati suaminya tengah melamun di cermin yang ada di kamar mandi dengan handuk yang meliliti pinggangnya. Mas Ubi. Dia menyentuh pundak suaminya membuat Ikram tersadar seketika. Mas baik-baik aja kan? Batuk darah itu gimana? Mas baik-baik aja sayang. Mas udah siapkan air hangat di bak mandi untuk kamu. Segera mandi, takut nanti kamu demam. Ikram pergi keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecilnya. Kenapa Mas Ubi jadi dingin kayak gini? Saat di pondok tua kan dia sudah maafin kesalahanku. Apa karena masalah batuk darah itu? Yulia mengusap perut buncitnya lalu ikut keluar dari kamar mandi. Mas, aku udah siapin nasi goreng sama telur dadar, Mas harus makan. Kamu aja yang makan, Mas gak lapar. Bukankah kamu bilang kamu lapar waktu itu? Mas kenapa sih? Akhirnya Yulia bertanya. Padahal saat di pondok kita baik-baik aja,
kenapa Mas Kaya menghindari aku? Kepala Mas pusing gak mau berdebat sama kamu. Mas mau salat setelah itu tidur. Yulia ingin berbicara lagi, tapi berhenti saat suaminya sudah membentangkan sajadah dan mulai khusyuk salat. Yulia akhirnya masuk ke kamar mandi dan mulai membersihkan diri setelah itu wudhu. Keluar dari kamar mandi, dia sudah melihat suaminya tidur. Bukan tidur di atas kasur tapi di atas sajadah dengan tubuh yang meringkuk.